Kita lanjutkan materi kita saudara-saudara untuk wireless network ya, jaringan tanpa kabel atau jaringan nirkabel ya. Saudara-saudara, di dalam jaringan wireless ya, minggu kemarin sudah saya jelaskan mengenai ciri daripada apa itu transmisi sinyal di dalam jaringan wireless ya kan. Itu yang mostly tergantung dengan medium yang dilewati oleh gelombang elektromagnetik ya, sebagai pembawa data atau informasi. Nah, di dalam dia membawa data atau informasi itu dilakukan yang namanya teknik multiplexing ya atau teknik pencampuran data. Jadi wireless itu seperti kita ketahui memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas. Dia bisa menjangkau user itu secara mobile, fleksibel ya. Itu artinya dia itu melakukan transmisi kepada user di dalam suatu ruangan atau di dalam suatu coverage area itu itu menggunakan teknik namanya multiplexing ya, pencampuran sinyal. Jadi data atau sinyal yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik ini dicampur ya. Dicampur kenapa? Karena memberikan banyak sekali keuntungan ya. Bisa membawa sinyal lebih besar, otomatis data dan informasi juga lebih besar seperti itu. Nah, multiplexing ini menjadi ciri khas daripada jaringan wireless secara komunikasi data. Sehingga apa? Sehingga itu juga bisa mengatasi kelemahan daripada tantangan yang ada di dalam wireless. Karena kemarin tantangan dalam wireless itu kan adanya penurunan penurunan daripada kualitas sinyal akibat daripada penurunan signal to noise ratio. Jadi konsekuensi jika gelombang elektromagnetik itu merambat di dalam ruangan atau merambat di dalam medium ya untuk menjangkau user melewati satu coverage area, tentu tantangannya adalah gelombang elektromagnetik sendiri itu berinteraksi ya dengan medium sehingga terjadi penurunan kualitas sinyal yang itu kita ukur dengan yang namanya signal to noise ratio. Nah, untuk salah satu mengatasi permasalahan tantangan tersebut, saudara-saudara, maka dibuatlah satu konsep multiplexing ya atau pencampuran sinyal. Pencampuran sinyal ini gitu kan memperhatikan antara space ya, ruangan atau medium, time waktu ya, kemudian frekuensi, kemudian coding ya atau code atau kode. Jadi empat dimensi daripada teknik pencampuran sinyal ini gitu kan ini menjadi pertimbangan ya kan agar dapat meningkatkan kualitas sinyal itu sendiri untuk menjangkau user ya dari apa itu dari transmitter menuju ke user ya atau dari access point menuju ke user ya. Sehingga apa? Sehingga data atau informasi yang dibungkus oleh sinyal ini gitu kan dapat menjangkau sinyal dengan kualitas yang diinginkan atau yang bagus seperti itu ya. Jadi bagaimana teknik pencampuran sinyalnya? Seperti kita ketahui saudara-saudara, setiap eh, frekuensi pembawa atau frekuensi karier yang membawa sinyal itu melewati suatu medium ya, itu kita sebut sebagai kanal ya, kanal informasi. Kanal informasi ini ya kan K1, K2 sampai K6 ini gitu kan ini adalah kanal informasi, ya, frekuensi pembawa sinyal yang akan menjangkau kepada user. Karena K1 ini saudara-saudara ini nanti terdistribusi ke dalam ruangan ya, space, ya, time, frekuensi dan coding. Nah, ini ya. Jadi yang akan kita itu bicarakan hari ini adalah kan bagaimana sinyal itu bisa sampai kepada user gitu kan. Karena sinyal itu harus melewati empat dimensi ini ya, space, time, frekuensi dan coding. Seperti itu ya. Jadi sehingga user itu bisa melakukan akses kepada transmitter ya atau kepada core network seperti itu. Nah, saudara-saudara, eh, frekuensi multiplexing ini, saudara-saudara, ini bekerja secara simultan ya. Jadi dia apa itu eh, bisa kita artikan sebagai apa itu pembawa sinyal gitu ya, yang akan berkoneksi memberikan akses kepada user. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga sinyal ini gitu kan, itu di dalam setiap kanal ini gitu ya. Ya, ini kan K1, K2 sampai K6 ini gitu kan, itu teralokasikan ya. Jadi sinyal itu teralokasikan oleh kanal frekuensi ini gitu ya di dalam tiga dimensi ini ya itu space ya frekuensi dan itu coding ya. Sehingga apa? Sehingga itu salah satu keuntungan daripada wireless itu adalah dia bisa itu
membawa data yang sangat besar karena bandwidth-nya itu bisa ditingkatkan dengan sistem kanalisasi ini, ya, kanal K1 sampai K6 ini, ya. Dan kanal ini gitu kan, kanal frekuensi ini saudara atau saluran informasi ini gitu ya, itu bisa ter, eh, ter itu terorganisir ya secara sistematis ya, sehingga user itu bisa mendapatkan kualitas informasi yang kurang lebih itu mendukung kepada fleksibilitas atau mobilitas dengan data yang sangat besar dan juga kualitas sinyal yang tentu kita harapkan bagus seperti itu ya. Jadi bisa kita artikan secara sederhana pencampuran sinyal atau frekuensi dalam bentuk kanal-kanal informasi yang memperhatikan aspek atau dimensi space, time, frekuensi, dan coding ini adalah dalam rangka untuk mendistribusikan akses, ya, untuk membagi akses dari core network kepada user. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya distribusi atau pengelolaan data atau sinyal ya dari core network ya dari pusat jaringan ke user. Nah, ini di dalam wireless diberlakukan mekanisme pencampuran sinyal frekuensi multiplexing. Untuk apa gitu kan? Untuk gitu kan mendistribusikannya ya karena core network itu sebagai sumber akses, sumber data, sumber informasi, maka dia harus dibagikan akses ini kepada user. Bagaimana cara membagikan aksesnya? Nah, dibagi dengan cara teknik frekuensi multiplexing, pencampuran sinyal dari kanal-kanal frekuensi atau dari frekuensi pembawa, frekuensi carrier, ya. Nah, kemudian saudara-saudara itu tadi yang pertama adalah secara frekuensi carrier, ya. Kemudian juga bisa dibagikan secara time multiplexing, ya. K1 sampai K6 ini kan dibagi distribusinya secara waktu, ya. Bergantian waktunya ya supaya bisa diakses oleh user, ya. Jadi dia juga itu memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Salah satu keuntungannya adalah itu satu carrier ya mendapatkan akses secara betul tertentu ya. Kemudian throughput-nya juga itu cukup tinggi ya. Itu untuk beberapa user ya. Kekurangannya adalah dia harus sinkronisasi karena aksesnya ini dibagi secara time multiplex ya itu maka dia harus kalau telat sedikit dia nggak mau ya nggak bisa itu mendapatkan akses. Jadi harus presisi waktu antara core network dengan user itu harus tepat ya tepat kalau jam sekian mendapatkan akses maka harus jam sekian. Nah, jika itu terlewati, maka user tidak akan bisa mendapatkan akses seperti itu. Ya. Kemudian itu uh, time and frequency. Nah, boleh juga kombinasi berdasarkan time and frequency. Nah, itu ini juga itu meningkatkan akurasi ya, akurasi dalam distribusi akses ya kepada user gitu kan. Jadi kanal-kanal informasi ini dibagi, distribusikan secara frekuensi dan cara waktu ya, cara waktu bersamaan. Sehingga user itu bisa melakukan presisi coordination ya atau juga akses secara presisi gitu kan, secara waktu dan juga secara frekuensi. Otomatis ini dapat meningkatkan itu data rates ya share datanya itu bisa sangat tinggi sekali dibandingkan secara satu dimensi kan, secara frekuensi atau juga secara waktu. Nah, kalau gabungan time and frekuensi gitu kan, maka frekuensi data yang akan di-share di dalam kepada user itu akan semakin tinggi seperti itu ya. Nah, kemudian itu ini juga bisa kita tingkatkan dengan kode ya, code multiplexing ya, dengan coding multiplexing ya. Jadi pencampuran dengan teknik coding. Ya, ini zaman dulu rame GSM menggunakan teknologi CDMA. Ya, Anda masih ingat saudara-saudara CDMA? Ada yang pernah menggunakan? Halo? Pernah, Pak. Nah, Iya, Pak. pernah itu ya. Itu adalah salah satu contoh gitu kan, komunikasi wireless menggunakan uh, multiplexing code ya, coding ya, kode. Ya, kode itu artinya itu kita sebagai user gitu kan diberikan kode-kode tertentu untuk bisa mengakses. Nah, ini bandwidth-nya efisien, ya, tidak perlu sinkronisasi, ya, tidak perlu koordinasi, ya kan, dan juga security-nya juga tinggi, ya. Tapi masalahnya gitu kan, nah ini gitu kan, masalahnya adalah ini ya, apa itu data rate-nya cukup rendah, ya. Kemudian juga kompleksitas sinyalnya juga jadi masalah, gitu kan, sehingga CDMA itu kan akhirnya ditinggalkan oleh kita ya. CDMA ini bagus ya,
kalau penggunanya sedikit. Tapi kalau besar ya yang pernah kita dulu gunakan akhirnya jadi masalah ya kan kita untuk bisa masuk ke core network itu ngantri dulu kan ngantri kan dan juga apa itu bukan karena ngantri ya bukan karena time multiplexing ya karena memang kode kita bisa dikenali dulu ya untuk mengenali kode dengan kualitas sinyal pada zaman CDMA itu gitu kan itu jadi masalah dulu ya sehingga CDMA ini lebih tepat memang untuk pengguna yang jumlahnya sedikit ya tapi dari sisi security memiliki keunggulan ya keunggulan dan juga dari sisi sinkronisasi juga memiliki keunggulan ya hanya saja memang itu teknologi Spectrum ini gitu kan ini dengan kode ya kepada dari koordinator kepada user kan itu memang itu memakan device yang cukup mahal seperti itu ya jadi bagaimana itu distribusi akses ya dari core network kepada user ya kan itu dilakukan yang namanya frekuensi multiplexing. Ya, kemudian frekuensi multiplexing ini dibagikan lagi kepada user kan dengan metode pembagian frekuensi, pembagian waktu, gabungan antara waktu dan frekuensi atau juga dengan cara kode ya, kode multiplex seperti itu ya. Ada pertanyaan saudara? Pak, saya mau tanya boleh? Silakan. Hmm. Pada metode yang multiplex ini kan berarti termasuk ke jaringan kayak WiFi gitu kan ya Pak ya? Ya, betul, betul. Nah, saya mau tanya Pak, kalau semakin kita bayar mahal WiFi-nya, apakah jaringannya semakin bagus atau sama aja? Ya, memang kalau bicara cost ya kan, bicara cost itu memang perhitungan dari operator kepada kita ya kan, itu kan salah satunya adalah bandwidth ya, bandwidth yang akan dialokasikan kepada kita ya, bandwidth, kecepatan gitu ya, itu perhitungan seperti itu ya. Jadi itu apakah itu menunjukkan kualitas daripada itu sinyal gitu? Sebenarnya tidak ya, tidak ya kan, tidak menunjukkan kualitas sinyal dalam arti performansi jaringan gitu ya karena kita berlangganan murah mahal itu apa itu seperti kita ketahui kan wireless ini kan masalah kendalanya adalah masalah di physical layer ya di physical infrastrukturnya sehingga apa kan itu tidak itu tidak ada kaitannya gitu ya antara biaya dan juga dengan kualitas tadi itu karena nyatanya operator itu seringkali gitu kan troubleshooting gitu kan jaringannya tidak bagus gitu ya. Tapi yang pasti adalah operator itu harus punya suatu patokan harga. Dari mana dia menentukan harga kepada kita? Tentu adalah dari bandwidth yang akan di-share kepada kita. Nah, itulah masuk juga skenario mengenai betul multiplexing tadi itu. Dia menggunakan pencampuran sinyal model FDMA, TDMA, CDMA atau juga gabungan. Nah, seperti itu ya. Halo? Baik Pak, terima kasih. Betul ya. Sebagai contohnya kan itu Starlink. Starlink itu kan mahal itu ya, Starlink, ya kan. Tapi dari si kualitas bagaimana? Nah, itu kan eh, tidak ada rumusan ya antara kualitas sinyal dengan itu dengan harga ya. Seperti itu. Karena memang itu memang sudah menjadi tantangan operator. Kita ini sebagai konsumen gitu kan seringkali dirugikan gitu kan. Sehingga operator itu tidak punya suatu garansi bagaimana dia bisa menjamin kualitas sinyal itu tetap bagus dengan harga yang kita tentu agreement ya, kita setuju dengan harga itu. Nah, oke, itu kita lanjutkan. Saudara-saudara, CDMA ini dulu memang sangat terkenal karena dia apa itu kualitasnya bagus, handal, ya kan? Sayangnya operator itu tidak mengantisipasi gitu kan. CDMA ini penggunanya banyak sekali gitu ya. Kalau penggunanya besar berarti kan ini jadi masalah. Satu frekuensi diberikan kode decoding ya, decoding atau diberikan kodifikasi dengan berbeda-beda. Sehingga satu frekuensi itu digunakan oleh banyak orang oleh banyak orang sehingga apa sehingga kita ngantri diberikan akses sehingga itulah jadi masalah dulu kalau kita menggunakan itu layanan CDMA itu kita ada masalah gitu kan sinyal ya sinyalnya jadi lambat gitu kan browsing jadi lambat gitu ya kemudian juga apa itu menjadi juga apa itu menurun gitu kan jadi memang ini salah satu saya katakan CDMA dulu itu rancangannya adalah dia tidak memperhatikan aspek kan skalabilitas usernya ya. Jadi secara teknologi memang dari security dia sangat bagus dibandingkan dengan yang FDMA atau TDMA tadi itu.
tapi secara security dia paling unggul karena orang bisa mendapatkan akses, ya kan, kalau kodenya itu dikenali oleh core network seperti itu, ya. Ini satu contoh aja gitu kan, bagaimana dalam algoritma gitu kan merancang CDMA, ya. Jadi algoritma yang umum, yang sederhana gitu kan, sehingga itu antara user dengan core network gitu kan, itu terjadi itu komunikasi data, ya. Nah, ini juga sama ya, juga sama ya. Yang jadi masalah kan kalau kalau usernya sedikit ini bagus ya. Kalau penggunanya banyak usernya kan itu yang jadi masalah ya. Karena single frekuensi dikode dengan berbeda-beda gitu kan. Akibatnya apa? Terjadi penumpukan antrian seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mengatasi tadi saudara-saudara ya, baik apa itu di FDMA, TDMA ya, CDMA gitu kan, itu dikembangkanlah teknologi spread spectrum ya, sebaran spektrum ya. Jadi informasi itu disebar secara spektrum ya. Karena apa? Karena yang digunakan adalah frekuensi ya. Jadi frekuensi itu sebagai kanal sinyal atau kanal data atau informasi itu dibagi kepada seluruh penggunanya. Sementara frekuensi itu terbatas. Nah, frekuensi itu diatur oleh regulator ya. Dalam hal ini adalah Kemenkominfo ya, agar satu operator dengan yang lain itu tidak terjadi rebutan penyalahgunaan frekuensi. Nah, atau kita sebut sebagai alokasi frekuensi. Nah, alokasi frekuensi ini saudara-saudara berdekatan satu sama lain. Ya, jadi antar operator menggunakan frekuensi yang sama untuk GSM itu berdekatan. Ya, berdekatan itu menimbulkan apa? Karena ini adalah gelombang elektromagnetik ya, menimbulkan potensi yang terjadinya interferensi, ya, superposisi daripada dua gelombang elektromagnetik. Kalau terjadi interferensi, maka terjadi yang namanya penurunan kualitas sinyal, ya, sehingga apa? Sinyal itu menjadi hilang, ya, kita tidak bisa menerima sinyal, ya, seperti itu. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini, saudara-saudara, dikembangkan teknologi spread spectrum, ya, penyebaran spektrum ya supaya kita menghindarkan yang namanya interferensi ya sehingga apa sehingga itu bentuk daripada itu spektrum ini adalah itu uh, ini ilustrasi ya ilustrasi gitu kan terjadinya interferensi ya di dalam sinyal ya jadi kalau sinyal itu tersebar ya secara merata di seluruh uh, uh, spektrum gitu kan terjadi namanya interferensi yang merah ini. Nah, untuk mengatasi ini saudara-saudara gitu kan, maka apa itu sinyal ini gitu kan, yang harusnya dominan gitu kan, itu akhirnya kalah dengan yang merah ini. Akibatnya kalah apa? Akibatnya itu user tidak dapat menerima sinyal yang dikehendaki, ya sehingga tidak terjadi komunikasi data. Nah, ini tujuannya adalah dengan spread spectrum tadi itu gitu kan, itu harapannya adalah sinyal yang dominan gitu kan, interferensi yang minimal. Nah, seperti itu ya. Sehingga untuk mengatasi ini sudah saudara kan akhirnya dikembangkan lagi gitu kan teknik penyebaran sinyal dengan cara direct sequence atau juga frekuensi hopping ya. Jadi uh, penyebaran secara terarah atau juga secara frekuensi hopping ya. Jadi frekuensinya itu bisa bergerak dalam frekuensi seperti itu ya. Kita lihat ya. Nah, ini penyebaran frekuensi ya. Jadi sebaran frekuensi ini saudara-saudara gitu kan. Ini pada saat kita menerima sinyal gitu kan, idealnya adalah sinyal itu utuh ya. Sinyal itu utuh dalam rentang frekuensi tertentu ya. Akibatnya adalah sinyal ini saudara-saudara kalau yang membawa data informasi gitu kan tersebar gitu ya, tersebar secara merata gitu kan. Nah, antar frekuensi di dalam sebaran ini gitu kan timbul yang namanya interferensi. Kalau itu tidak diatur dengan bagus gitu ya dari sisi regulasi maupun juga dari sisi cara kerja perangkatnya. Nah, sehingga apa? Sehingga kita menerima sinyal ini gitu kan tidak bagus ya atau tidak dominan sinyalnya kan, malah dominan noise-nya. Nah, inilah akibatnya ya kan. Ini sinyal seperti ini sudah nanti merugikan di dalam komunikasi data di dalam jaringan wireless ya. Sehingga untuk mengatasi itu saudara-saudara gitu kan, ini harus ada teknik untuk mengatasi yang namanya gitu kan interferensi di dalam spreading ya. Interference di dalam spreading ini. Ya, tentu ini disiplin ilmunya adalah orang-orang telekomunikasi ya dan orang-orang jaringan gitu kan. Nah, kita cukup mengetahui saja ya bahwasanya
Kenapa sih? Ya kan, itu jaringan itu harus kita ketahui cara kerjanya gitu kan di dalam hal pembagian spektrumnya gitu ya. Kemudian juga dalam hal pembagian kanal informasinya gitu kan. Nah, salah satunya adalah agar kita nanti bisa mengoptimalkan kinerja jaringan berdasarkan physical layer-nya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan, saudara? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini, Pak, bagaimana seperti ini, Pak, ya, misalnya ada suatu acara seperti tablik akbar atau konser gitu, Pak. Kenapa kita kan itu ramai itu, Pak, ya, bahkan ratusan ribuan umat manusia di situ berkumpul, Pak. Saya itu merasakan sekali itu, Pak, kalau susah untuk, padahal tengah kota itu, Pak, untuk untuk berkomunikasi gitu, Pak, kan seperti misalkan kita memakai telepon, memakai WA atau gimana sedikit atau bagaimanapun apapun biasa gitu. Kenapa, Pak? Padahal kita kan sudah ada pelajaran seperti ini, penyebaran spektrum ini, Pak. Apa karena kosnya mahal atau gimana, Pak, ya? Terima Ya, kasih, betul. Pak. Betul. Ya, itu terasa kalau kita mudik ya, mudik dari Jakarta ke daerah-daerah ya. Itu terasa sekali ya. Jadi memang operator kita ini kan belum punya gitu kan resource allocation ya, pengelolaan jaringan berdasarkan kebutuhan user. Jadi dia men-setting gitu kan kebutuhan dari satu operator ini untuk daerah Jabodetabek ya kan sekian, benefitnya sekian ya, dengan distribusi sekian ya. Dan itu belum dinamik ya, belum dinamik gitu kan. Sehingga akhirnya apa? Waktu sekian ribu orang dilayani oleh satu BTS gitu, itu jadi masalah. Jadi masalah kenapa? Yang awalnya tersebar ke daerah-daerah gitu kan, sekarang numpuk ke dalam satu coverage area. Ini jadi masalah. Jadi masalah kenapa? Karena tidak ada yang mendeteksi ini. Ya, tidak ada yang mendeteksi ini gitu kan, sehingga tidak dilakukan namanya resource allocation atau pengelolaan itu bandwidth secara benar. Ya, nah itu yang terjadi. Akhirnya apa ya? Orang berebutan akses. Ya, Anda bisa bayangkan ya satu operator di dalam satu lokasi apa itu sel gitu ya, seluler ya, yang awalnya didesain melayani sekian ribu gitu kan, sekarang 1 juta numpuk di situ. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya rebutan sinyal, rebutan akses di core networknya ya. Jadi itu sebetulnya adalah masalah apa itu pengelolaan jaringannya ya. Pengelolaan jaringan yang memang tidak dirancang gitu kan untuk mengantisipasi hal seperti tadi itu, penumpukan apa itu user pada suatu lokasi ya yang tidak mampu dideteksi oleh operator sehingga dilakukan penataan ulang ya, penataan ulang resource bandwidth allocation. Nah, seperti berarti itu di mana? Di wilayah pekerjaan, di wilayah itu network manajemennya atau pengelolaan jaringan. Ya, begitu, Bukan saudara. bukan karena apa, Pak? Kalau misalnya oke, Pak, bukan apa kalau misalnya kualitas device-nya, Pak, bukan karena itu juga, Pak, ya? Bukan, bukan. Bukan, Kalau Pak, itu ya. bukan. Kalau itu sudah pasti karena kan setiap perangkat kan dirancang gini ya, gelombang elektromagnetik itu menerima transmit and receive, gitu kan? Dia Iya, bisa Anda bisa radio. Anda punya radio FM. punya, Pak. Nah, kenapa dia tidak jadi masalah diterima oleh sekian juta orang? Eh, Nah, karena nggak ada masalah di situ, karena dia tidak ada network manajemennya. Ya, dia kan komunikasi one way ya, one iya, way Pak. dari Alright. radio gitu kan, diterima oleh sekian juta orang gitu kan, tergantung kekuatan sinyal aja, gitu ya, kekuatan sinyal. Nah, itu salah satu contoh gitu kan, komunikasi nggak ada masalah. Kenapa? Karena ya, dia tidak mengenal konsep network management, ya, tidak mengenal konsep yang namanya akses network. Nah, berbeda dengan jaringan komputer itu mengenal konsep ini. Setiap orang harus dilayani, itu masalahnya, kan gitu. Iya, Ya, Pak. kalau radio FM itu setiap orang menerima, ya dia tidak dilayani, ya, dia minta request apa nggak ada di dalam konsep itu, sehingga jadi tidak jadi masalah, ya. Jadi radio FM gitu kan, yang kita gunakan di zaman dulu gitu kan, untuk mendengarkan siaran-siaran dari pusat kota kan itu hanya terganggu suara kemersek aja gitu kan, kemersek suara petir, suara apa masuk gitu kan, itu aja. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan konsep jaringan komputer, tidak menggunakan konsep service ya per user. Nah, kalau jaringan wireless kita gunakan di dalam operator, itu konsepnya adalah to service to all user, every user. Nah, ini jadi masalah. Ya, jadi masalah akhirnya apa? Akhirnya terjadi penumpukan antrian, ya, antrian di dalam core network. Nah, core network
terbatasi oleh siapa? Oleh resource allocation bandwidth-nya. Gitu ya. Bahkan juga mungkin perangkatnya juga ya, perangkatnya server di setiap apa itu akses point-nya ini ya, atau di terminal aksesnya ini. Nah, ini jadi masalah ya, jadi masalah akhirnya apa? Begitu terjadi penumpukan akses ya atau user di suatu daerah, suatu lokasi, akhirnya terjadi penumpukan permintaan request. Penumpukan antrian request ya kan, server ya kan harus menangani satu per satu. Nah, itu ya. Jadi itu yang bedanya ya. Jadi dalam apa itu permasalahan kita saat ini ya. Nah, operator itu tidak membuat skenario-skenario seperti ini gitu kan, mitigation plan-nya. Nah, itu contoh terjadi gitu kan kalau kita gitu kan itu mudik ya dari Jakarta ke daerah-daerah ya kan. Sinyal di daerah itu gitu kan akhirnya jadi lambat. Kenapa kan? Lawang Jakarta sepi kan, kenapa itu nggak disebarkan di daerah-daerah ya kan? Dulu kan. Ya harus di maintain ya Pak, ini karena operatornya pulang kampung juga mudik juga ya nggak bisa seperti itu. Kan harus diatur pada saat mudik gitu kan, bandwidth ini di Jakarta sudah nggak punya digunakan, harus dialokasi ke daerah-daerah. Nah, gitu kan. Sehingga daerah-daerah tadi itu bisa optimal pelayanannya ya, tetap high quality of service. Seperti itu ya. Bagus pertanyaan saudara. Ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi itu tadi ya di physical layer ya, masalah transmisi sinyal itu jadi masalah besar ya. Jadi masalah besar bagi kita di jaringan komputer. Jadi kenapa kita juga harus mempelajari masalah karakteristik pengiriman sinyal di physical layer ini kan, agar nanti kita bisa mengoptimalkan jaringan ya. Jadi kalau kita mau membuat satu konsep apapun dalam jaringan komputer gitu kan, jika kita tidak bisa menerima sinyal itu jadi masalah. Jangankan untuk dibawa ke layer data, ke layer itu application layer, ke level data aja nggak bisa ya kan. Jadi dari physical layer beres dulu, sinyalnya bagus, sinyalnya juga memiliki SNR yang tinggi gitu kan, bit errornya juga rendah sekali, baru bisa kita bawa ke data layer, network layer, transport layer gitu kan, session layer, presentation layer, baru ke application layer. Nah gitu kan. Jadi di physical layer ini sangat menentukan, terutama wireless network. Karena wireless network itu menggunakan gelombang elektromagnetik yang tersebar di dalam ruangan atau dalam medium. Yang medium itu adalah udah pasti berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik, entah itu radio, microwave, atau juga itu optics ya. Nah, itu jadi masalah. Sehingga apa? Sehingga kita harus bisa memastikan bahwa untuk mengoptimalkan jaringan komputer dengan wireless ini kan, physical layer ini kita bereskan dulu ya, physical layer ini. Nah, itulah akhirnya kita pelajari hari ini gitu kan. Ternyata pengiriman sinyal ya dari core network kepada kita ya melalui terminal access point atau juga melalui skemanya GSM, BTS-nya operator ya kan. Ini adalah ada teknik-teknik yang harus kita pelajari ya. Jadi betul wireless network itu memiliki keunggulan ya, memiliki keunggulan tapi juga memiliki tantangan yang tidak mudah tantangannya. Ya, ini salah satunya adalah yang kita pelajari hari ini ya. Nah, ini kemudian dikembangkan teknik DSS ya, Direct Sequence Spectrum ya. Direct Sequence Spectrum ini kan pembagian alokasi sinyal kepada frekuensi ya, kepada frekuensi secara langsung ya. Jadi ini ibaratnya frekuensi itu bisa kita gambarkan ya, bisa kita gambarkan sebagai sebagai distribusi ini ya, distribusi secara time series ya, secara grafik lah ya ibaratnya ya, sehingga nanti kita tahu frekuensi ini membawa berapa data, membawa berapa bit ya, itu ketahuan semuanya ya. Jadi kita bisa mengetahui gitu kan, kita itu teralokasikan di frekuensi yang mana ya, kemudian berapa itu benefit yang disebar dalam frekuensi ini. Nah, itu mereka tugasnya operator ya untuk merancang ini semua. Nah, seringkali gitu kan, ini walaupun sudah ditata ya, tetap ada masalah ya. Tidak berarti masalah ini selesai ya. Karena tetap wireless itu sangat sangat challenging ya, sangat sangat menantang betul. Nah, kemudian juga dikembangkan satu konsep itu kan direct sequence spread spectrum ya, dengan cara full duplex ya. Dia bisa transmit dan juga bisa receive ya, bersamaan waktunya. Nah, ini juga sama ya, teknologi
physical layer gitu kan yang sangat penting sekali gitu kan, agar dengan sebaran spektrum ya, sebaran sinyal di spektrum kan kita juga bisa menerima dan juga mengirimkan sinyal ya. Ini cara itu komunikasi datanya ya, secara physical layer gitu kan. Cukup kita lihat dengan bahwa ini memang sangat rumit sekali ya, dan juga sangat kompleks ya kan. Kemudian saudara-saudara kan bagaimana caranya itu untuk meningkatkan performa distribusi akses dengan frekuensi yang terbatas gitu kan. Dikembangkan lagi teknik FHSS ya, frekuensi hopping spread spectrum ya. Jadi sinyal ini di broadcast gitu kan secara random. Secara random di distribusi frekuensi pada suatu rentang tertentu. Jadi frekuensi itu kan tidak single ya. Di dalam radio itu tidak ada frekuensi yang single. Setiap frekuensi itu memiliki daerah atau bandwidth. Nah, ya. Jadi sinyal ini disebarkan di sepanjang bandwidth-nya secara random, secara acak. Berbeda dengan yang tadi direct sequence gitu kan. Kalau itu disebarkan merata. Disebarkan merata gitu ya, secara evenly gitu ya, secara merata di sepanjang frekuensinya. Tapi kalau yang FHSS ini saudara-saudara dibagikan ya, sinyal atau data itu dibagikan secara random pada rentang frekuensinya. Nah, sehingga apa? Sehingga orang itu bisa menerima data atau informasi gitu kan, dengan juga cara dengan frekuensi yang bisa bergerak-gerak satu sama lain. Tentu pergerakan sangat cepat ya. Jadi pergerakan frekuensi random ini tidak lambat, sangat cepat sekali ya. Nah, kita sebagai penerima nggak terasa kalau frekuensi kita itu ada enggak, sinyal itu ada tidak ada ya sinyalnya, tapi kita nggak terasa karena saking cepat ya, sehingga ini dapat mengefisienkan daripada pembagian data dengan frekuensi yang terbatas tadi ya. Jadi betul ini juga memiliki kelebihan kekurangan ya. Jadi ini semua rata-rata digunakan ya di jaringan wireless ya. Tapi yang paling tangguh memang ini ya, frekuensi hopping ini lebih tangguh karena dia dynamic ya, dynamic gitu kan, dan juga bisa bisa menyebarkan frekuensi secara random ya, sehingga user itu gitu kan tetap mendapatkan kualitas sinyal yang bagus seperti itu ya. Nah ini saudara-saudara ya, gambaran mengenai penyebaran frekuensi secara random ya dalam spektrum ya, sehingga kita tidak terasa bahwa kita ini di switching ya, frekuensi kita ini dari operator di switch ya, di switch antara ada layanan dan tidak ada layanan, tapi sangat cepat sekali sehingga tidak terasa seperti itu ya. Nah, dengan cara seperti itu saudara-saudara gitu kan, sinyal tidak jadi masalah ya. Sinyal sudah kita dapatkan lebih bagus lagi ya. Dan orang nggak puas, Pak, sinyal sudah kita terima, Pak, ya. Dengan sangat bagus ya. Oke. Tapi bandwidth-nya masih kurang, Pak. Bandwidth orang IT itu kan, orang jaringan itu kan selalu minta datanya besar, cepat, bagus, gitu kan. Nah, orang telekomunikasi ya kan mengembangkan lagi konsep namanya OFDM, orthogonal frequency division multiplexing. Nah, ini lebih kompleks lagi di dalam pencampuran sinyalnya gitu kan, dan juga dalam penyebaran sinyalnya ke dalam frekuensi yang terbatas tadi itu. Dia menggunakan konsep pembagian frekuensi ortogonal. Jadi frekuensi ortogonal itu dibagi fasanya. Ya seperti kita ketahui saudara, setiap frekuensi gelombang elektromagnetik memiliki fasa. Fasanya itu dari 0 sampai 360 derajat, dari 0 sampai 2 pi, ya 2 pi. Nah, bagaimana caranya kita mengoptimalkan ini? Pak, ini kan baru frekuensi, Pak, dan waktu. Gimana kalau yang fasanya kita manfaatkan juga, perubahan fasanya? Oke, kita manfaatkan. Nah, dibuatkanlah konsep OFDM ini. Sehingga apa? Sehingga kapasitas transmisi data dapat ditingkatkan secara paralel. Jadi satu frekuensi gitu kan yang memiliki spektrum ya kan itu dibagi-bagi lagi menjadi konsep ortogonal ya. Fasanya yang dirubah-rubah. Dengan setiap frekuensi dengan fase yang berbeda membawa data. Sehingga apa? Sehingga kita bisa membawa data dengan frekuensi yang sama, fase yang berbeda-beda. Nah, fasanya ya. Nah, sehingga data itu semakin besar kepada kita. Nah, ini ya. Jadi ini itu FDM itu memiliki sifat ya itu less I is I ya, atau interference symbol yang minimal ya. Jadi ISI itu adalah interference symbol ya. Jadi itu sangat minimal sekali ya. Tapi dia juga di setiap subkariernya itu rendah. Rendah tapi nggak apa-apa. Rendah kalau dikumpulkan kan jadi banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi dia memiliki keunggulan seperti itu.
Nah, kemudian itu dengan cara seperti itu, saudara-saudara, sinkronisasi gitu ya. Jadi sinkronisasi adalah penyesuaian ya, antara operator dengan user ya, atau koordinator dengan user ya kan, itu lebih mudah ya, lebih precise karena frekuensi itu dibagi dalam sub-sub frekuensi ya. Jadi satu frekuensi dibagi dalam sub-sub frekuensi yang itu terdistribusi secara ortogonal ya. Jadi itu keunggulannya adalah itu dia memiliki yang paling penting adalah keunggulannya ini gitu kan, spektral efisiensi ya. Jadi dia memiliki keunggulan spektral efisiensi yang sangat tinggi sekali ya, sehingga resource allocation benefitnya itu bisa optimal ya, karena seperti kita ketahui gitu kan, itu sumber daya di dalam alokasi atau sumber daya frekuensi terbatas ya. Frekuensi itu tidak bisa kita gunakan sesuka-sukanya dan alokasi itu diatur. Itu masalahnya. Sehingga apa? Sehingga kita harus mengoptimalkan frekuensi itu seoptimal-optimalnya. Nah, ini ya salah satunya adalah itu teknologi orthogonal frequency division multiplexing tadi itu ya. Jadi meningkat dari FDMA atau TDMA atau CDMA meningkat menjadi direct sequence spectrum, menjadi frekuensi hopping. Meningkat lagi menjadi orthogonal frequency division multiplexing ya. Dan berkembang lagi dengan teknologi yang hampir sama gitu kan, lebih kompleks lagi. Oke, saudara, ada pertanyaan? Pak, saya izin tanya Ya, boleh? silakan. Pak, izin bertanya, seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita di gunung atau di tempat terpencil kan tidak ada sinyal nih, Pak. Iya, iya. Nah, saya pernah dengar kalau misalnya semakin dekat rumah kita dengan menara Telkom atau telekomunikasi, maka jaringannya semakin bagus. Apakah itu benar, Pak? Iya, kalau secara transmisi gelombang elektromagnetik betul, ya. Kalau dekat dengan sumbernya, berarti sumber transmitternya berarti semakin bagus, gitu kan. Kalau jauh, Mm-mm. gitu kan, semakin rendah. Ya, kenapa? Karena di situ terjadi namanya propagasi gelombang elektromagnetik, perambatan Hmm. gelombang. Nah, Oh. perambatan gelombang itu dari operator menuju ke gunung kan jauh, nah gitu ya, Mm-mm. jauh Mm-mm. dan menyebar ke segala arah. Karena jauh dan menyebar ke segala arah, gelombang elektromagnetik ini semakin lemah. Kenapa semakin lemah? Karena gelombang elektromagnetik itu mengalami interaksi dengan medium. Nah, waktu dia Ah. berinteraksi, apa saja yang terjadi dengan medium? Terjadinya fenomena terjadi fenomena gelombang elektromagnetik. Ya, jadi Oh. gelombang elektromagnetik itu sudah menjadi sifat ilmiahnya, alamiahnya gitu kan, mengalami dispersi, difraksi, pemantulan, refleksi gitu ya. Kemudian mengalami absorpsi gitu ya. Gelombang itu diserap oleh medium gitu kan. Nah, itu natural alamiah ya. Sehingga tidak ada gelombang elektromagnetik itu yang bisa menembus gitu kan ke segala penjuru sampai sejauh-jauhnya. Sampai saat ini gitu kan, gelombang elektromagnetik yang paling jauh yang bisa dipancarkan ke seluruh penjuru alam semesta hanya cahaya dari bintang atau matahari. Nah, itu ya. Hmm. Itu sejauh itu gitu kan, bintang itu kan menghasilkan cahaya, dia merambat, sinyal merambat ke seluruh penjuru alam semesta. Nah, kalau transmitter kita kita belum mampu gitu ya. Oh. Nah, gitu. Berarti Pak, menara telekomunikasi itu dapatkan sinyal wireless itu dari satelit ya, Pak? Ya, salah satunya dari satelit ya. Bisa juga Hmm. dari fiber optik ya, atau Oh, juga fiber relay optic. ya. Relay. Jadi mereka menggunakan konsep relaying network ya. Jadi di umpan-umpan ya, dari misalkan Oh. ada di Surabaya ya, Mm-mm. Jakarta gitu kan. Itu bisa dengan fiber optik dari Jakarta ke Surabaya ke BTS gitu kan. Bisa juga dari Surabaya itu dari satelit ke Surabaya Hmm. langsung ke satelit ya, Oh. didistribusikan ke BTS gitu ya. Bisa juga Berarti Pak, link eh, gitu. oh oke. Berarti Pak itu kalau misalnya di menara itu tuh si menara telekomunikasi ini harus kita coding atau misalnya dari jauh pun bisa gitu Pak? Iya, betul. Nah, Oh, di pembagian oh, oke oke. frekuensinya itu yang saat Hmm. ini sudah digunakan ya, itu adalah penggunaan frekuensi hopping ya. Jadi dari Hmm. alokasi frekuensi itu di hopping, di random ya kan, tersebar. Oh, Jadi data itu oh, disebarkan dalam kanal frekuensi ya, atau bandwidthnya frekuensi disebar mm-mm. secara random. Nah, kita Oh, oke oke. mengaksesnya secara random juga. Seperti itu. Oh, oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Soalnya saya baru tahu. Kasih Ya, Pak. ya, nggak apa-apa itu karena itu sangat sulit sekali ilmu ini gitu ya. Jadi Hmm. kita di jaringan hanya tahu gitu kan
Wah, Pak sinyal udah oke Pak, gitu ya. Tapi di balik sinyal sudah oke itu ternyata ada teknologi yang banyak sekali, ya. Gitu. Nah, inilah wireless itu kenapa sulit ya, karena memang wireless ini gitu kan nggak ada yang stabil. Ya, semua yang menggunakan wireless itu nggak ada yang stabil, ya. Betul kan? Ada yang stabil, ya. Kalau kita lihat HP kita ini kan kalau kita ukur dengan cermat, dengan jeli kan, itu kan naik turun, ya naik turun, kadang-kadang delay, kadang-kadang apa itu, kadang-kadang juga cepat ya. Nah itu terjadi seperti itu ya. Nah, saudara-saudara gitu kan, ini sudah mulai menginjak kepada ilmu jaringannya ya, Aloha ya, konsep protokol gitu kan untuk mendeteksi gitu kan collision ya. Jadi menerima sinyal bagus ya, tapi data di dalamnya rusak. Nah, kenapa bitnya rusak ya? Nah, itu bagaimana kita deteksi bit ini gitu kan? Di physical layer atau juga di data layer ya data link itu harus ada pendeteksi bitnya supaya bit karena bit ini akan kita olah di layer-layer selanjutnya ya di network layer, transport layer bahkan sampai ke application layer ya. Sinyalnya bagus tapi datanya rusak. Nah, itu juga banyak. Nah, untuk mengantisipasi itu dikembangkan teknologi di dalam jaringan kita ya kan namanya detection collision ya. Detection collision itu kalau Anda routing gitu kan itu ketahuan ya ketahuan Pak sinyalnya ada yang rusak. Nah, berapa sinyal yang rusak? Ya sinyal yang rusak jangan banyak-banyak, ya itu pasti terjadi ya. Apalagi wireless itu banyak rusaknya. Banyak rusaknya gitu kan dikembangkanlah collision detection agar apa? Agar kita bisa memperbaikinya, agar kita bisa melokalisirnya. Nah, gitu ya dan seterusnya. Jadi Aloha ini adalah salah satu metode algoritma di dalam device physical layer dan data data link layer ya secara OSI kan Open System Interconnection agar kita bisa mengoptimalkan penerimaan data. Nah, gitu ya. Halo saudara, halo. Halo Pak, ya Iya Pak. Pak, iya Ya, Pak. nah gitu ya. Oke, kita pertanyaan, bagus-bagus pertanyaan dari saudara semua ya. Silakan. Banyak, Pak. Ya, silakan. Iya. Tadi terkait frekuensi, Pak. Berarti kalau seumpamanya di suatu tempat, katakanlah kayak ada suatu kunjungan VVIP, di mana di situ VVIP presiden gitu ya, Pak. Di situ ada jaringan di jam gitu. Tapi di daerah situ masih ada beberapa orang yang masih bisa berkomunikasi. Itu bagaimana, Pak, itu, Pak? Ya, betul. Jamming ya, frekuensi jamming ya. Betul, Pak. Oke. Karena saya sendiri pernah sempat mengalami di Bali pas G20 itu di suatu lokasi itu sinyal kita di jam ya nggak bisa buat berkomunikasi antar kita, tapi orang lain tuh ada yang bisa Pak gitu Pak. Iya, betul. Memang cara kerja frekuensi jamming ini sudah saudara itu kan tadi ya. Frekuensi itu tersebar di dalam ruang dan waktu. Betul kan? Space. Betul. Nah, jadi ada space-space yang itu tidak kena jamming. Jadi tidak semua betul semua frekuensi kena jamming, tapi frekuensi ini harus ada ingat terdistribusi dalam ruang dan waktu. Jadi ada slot-slot frekuensi yang di dalam space dan waktu tertentu yang tidak kena jamming. Nah itu jawaban, ya. Begitu. Jadi dia tidak sweep, tidak semua sweep all space, ya. Jamming. Dia masih jamming ya, jamming jamming yang tidak canggih lah ya, gitu. Itu sudah ada ya. Oh oke baik Pak, Ya, terima kasih terima Pak. kasih. Minggu depan kita lanjutkan ya, minggu depan ya. Baik Pak. Terima kasih, saudara-saudara. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat siang. Ini akan saya unggah di LMS dan diskusi nanti kita lanjutkan ya. Kita tunggu Baik. minggu depan. Selamat Baik siang. Pak, Baik Pak, terima kasih terima kasih banyak. Pak. Selamat Terima kasih banyak siang. Pak. Selamat siang. Assalamualaikum.